Shalom. Shalom, shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di malam yang kelima ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu dimanapun saudara berada, mungkin sedang di rumah atau dalam perjalanan di mana saja, kita percaya bahwa ada lawatan Tuhan di sana. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kembali kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biar pada kesempatan ini Bapa, segenap hati dan pemikiran kami tertuju hanya kepadamu. Kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan, mohon penyertaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Bahwa hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan, bukan kehendak kita, apapun karena kita yang melakukan, tetapi karena perkenan Tuhan saja akan setiap hidup kita. Dan kita memuji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nikmati kebaikan dan kemurahan. Oleh
kuasa, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita kesembuhan. Pada malam hari ini terima mujizat Tuhan. Pada malam hari ini terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini terima pemulihan yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Dia penuh kasih. Dia sedang bekerja untuk menyembuhkan, memulihkan. Mari datang kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, kami akan terbang tinggi ya Tuhan. Amin. Di saat badai bergelora, lingkupi kami Tuhan. Kisah kami dan ikut juga menyaksikan dan ikut menyembah memuliakan Engkau ya Tuhan.
Berkati mereka dengan luar biasa. Ada kekuatan yang baru turun bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita baca sama-sama dan katakan amin. Shalom. Halo, shalom. Masih ada sukacita hari ini? Halo, amin. Ya. Dan saya percaya hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih orang-orang yang senantiasa berharap sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dan tema malam hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan. Tema malam hari ini adalah kuat dalam kekuatan kuasanya. Hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ketahui kita perlu mengalami kekuatan. Kalau kita melihat ada banyak orang, mereka pergi olahraga agar badannya menjadi kuat dan sehat. Hal ini memang sangat baik saudaraku, karena kalau badan kita sehat, fisik kita sehat, itu sangat berguna untuk melakukan apapun. Tapi jangan sampai dilupakan saudaraku, kita juga perlu kuat secara rohani. Yang percaya katakan amin. Secara rohani perlu kita mengalami kekuatan. Dan bukan hanya fisik saja yang kita harus perkuat, otot kita yang harus kita perbesar. Tapi malam hari ini kita perlu ketahui bahwa kita juga perlu kuat di dalam roh. Kerohanian kita kuat, dan kita juga kuat di dalam segala apapun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dulu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah pernah saya ceritakan juga, sebelum tsunami saya ada di Aceh ini. Dan waktu itu ada jemaat juga yang selalu berolahraga setiap hari. Olahraganya fitness saudaraku. Setiap hari dia berolahraga, angkat barbel, angkat besi, supaya memperkuat otot-ototnya. Dan setiap hari dia lakukan ini saudaraku, memang berotot. Secara fisik dia kuat. Saya juga pernah ikut juga fitness saudaraku, tapi nggak rutin, karena saya hanya untuk mau sehat. Tapi jemaat ini umur pada waktu itu umur 30-an lah ya, jemaat ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi dia suka olahraga fitness. Tapi waktu kejadian tsunami saudaraku, waktu kejadian tsunami kami dibawa ombak, dibawa air, dan saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan selamatkan saya. Dengan pendek ceritanya saudaraku, jemaat yang tadi yang suka fitness setiap hari, memperkuat otot-ototnya, ternyata istrinya dibawa air saudaraku, dibawa air, dan dia ulurkan kayu yang panjang ke istrinya, dan istrinya tangkap kayu itu, dan akhirnya ditarik, dan kami ada di lantai 2 pada waktu itu, karena tsunami itu menutup sampai 1 lantai ruko. Dan waktu jemaat ini mau mengangkat istrinya, dia tidak bisa saudaraku. Dia angkat istrinya dari jendela. Waktu dia angkat istrinya dari jendela tidak bisa, sampai diajaknya ada adik iparnya, seorang laki-laki juga. Mereka berdua mengangkat
biasa juga. Lalu waktu itu saya ada di situ, lalu dia minta bantuan kepada saya, Pak Purba, tolong istri saya ini sudah mau terbawa arus air lagi. Lalu saya angkat dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya ulurkan tangan saya berdoa, saya menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya istrinya ini bisa terangkat. Saya tidak tahu kekuatan dari mana. Saya sudah cerita, sudah selesai tsunami, istrinya pernah cerita. Waktu Pak Purba angkat itu sepertinya tulang-tulang saya ringan. Dan sepertinya terangkat gampang, saudaraku. Dan saya juga nggak tahu dari mana kekuatan itu. Dan yang saya tahu adalah bahwa Tuhan yang berikan kekuatan. Dalam hal rohani kita juga, saudaraku, perlu kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Karena Efesus 6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus, dia mengingatkan sidang jemaat yang ada di Efesus supaya tetap kuat sampai akhir. Dan kekuatan mereka itu bukan kuat fisik, bukan kuat otot, tapi kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita perlu kuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang kalau saya perhatikan, kenapa kita perlu kuat? Yang pertama, kalau saya lihat, karena memang dunia ini banyak masalah dan tantangan. Karena di dalam dunia ini banyak masalah dan tantangan. Itu sebabnya kita perlu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena memang masalah itu berbeda-beda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan menurut kita besar ini berat, besar ini masalahnya, terlalu berat ini masalahnya, terlalu berat beban ini kita angkat, sehingga kita sepertinya tidak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Karena memang dalam dunia ini penuh dengan masalah, banyak tantangan. Dulu saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya melayani Tuhan. Semakin saya dekat dengan Tuhan, sepertinya semakin banyak tantangan, sepertinya banyak masalah, sepertinya bertubi-tubi masalah datang menerpa hidup saya. Menurut saya hampir gak mampu. Sudah saya katakan tadi, masalah itu berbeda-beda kesulitannya. Bagi orang lain masalah ini sudah berat bagi dia. Bagi yang ini masalah ini kecil aja sepertinya sudah terlalu berat dalam hidupnya. Waktu itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup saya katakan sama Tuhan, kenapa sih semakin saya dekat sama Tuhan, semakin banyak masalah, semakin bertubi-tubi masalah, tantangan yang saya hadapi. Orang tua saya sakit, bahkan sampai orang tua saya meninggal pun saya gak lihat. Saya pada waktu itu pergi pelayanan sebagai pengerja, diutus dari sekolah Alkitab. Dan di tengah jalan saya mau ke Jawa pada waktu itu. Saya dari Sumatera, dari Medan, naik bus.
Dan 3 hari perjalanan, 2 malam. Dan di tengah jalan, saudaraku, orang tua saya sudah meninggal. Dan tidak ada yang menghubungi saya. Dan sampai saya di tempat pelayanan, baru saya tahu beberapa hari berikutnya. Sehingga saya berkata sama Tuhan, Tuhan, mengapa begini? Kok masalahnya bertubi-tubi kami hadapi? Saya hampir lari dari pelayanan. Saya hampir lari dari Tuhan. Ini yang membuat hidup saya tidak kuat lagi menjalani hidup, mau lepaskan pelayanan. Tapi Tuhan kuatkan saya. Dan waktu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, Tuhan kuatkan. Rohnya berbicara dalam hati saya, dalam hidup saya. Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Karena memang dalam dunia ini penuh dengan persoalan masalah. Benar saudara? Dulu masa-masa krisis, saudaraku, nggak tahu hari-hari ini belum ada saya dengar, tapi sepertinya ada seperti saya dengar, saudaraku. Akibat krisis moneter tahun 98 kalau nggak salah, tahun 2008, itu ada satu keluarga, ayahnya, ibunya, bahkan anak-anaknya, mereka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bunuh diri, lompat dari lantai atas, karena mereka, perusahaan mereka sudah bangkrut, keuangan mereka sudah tidak ada lagi, hutang mereka banyak. Karena pada waktu itu masa krisis yang luar biasa, sehingga suaminya dan istrinya sepakat untuk membawa anak-anaknya juga untuk bunuh diri karena nggak kuat lagi menanggung semua ini. Masa-masa krisis dulu sampai ada banyak orang yang bunuh diri karena banyak hutang terpuruk, sehingga mereka bunuh diri, lompat dari lantai atas. Seluruh keluarga mereka menjatuhkan diri dan mati karena tak kuat melihat situasi kondisi yang ada. Saya nggak tahu kondisi pandemi hari-hari ini, tapi ada banyak juga orang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada suami istri juga sudah nggak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Banyak orang-orang, banyak suami istri, adalah beberapa suami istri yang tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya. Mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan, sehingga gak kuat lagi mempertahankan keutuhan keluarga, keutuhan rumah tangganya, keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Sehingga yang terjadi, perceraian terjadi. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ada juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang perempuan-perempuan ini, anak-anak muda, cewek-cewek ini, seringkali gak kuat kalau ditinggal pacar, sehingga dia berkata, karena gak kuatnya lagi, gak kuat hatiku menahan ini, aku sudah diputuskan pacar. Sehingga apa yang dilakukan saudaraku, karena gak kuat lagi menahan ini, dia akhirnya bunuh diri, main ayunan pakai tali di leher. Wah, orang-orang hari-hari ini banyak orang yang tidak kuat, saudaraku, karena memang ada banyak masalah, ada banyak memang persoalan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun engkau yang menyaksikan hari ini, engkau perlu
silih berganti persoalan, termasuk persoalan COVID-19. Tapi di balik itu semua, kita perlu jadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yesus juga pernah, saudaraku, diuji, dicobai. Berulang kali diuji, dicobai oleh iblis. Dia dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Dan di sana iblis mencobai Yesus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Pencobaan ini sebenarnya sulit dan berat, saudaraku, karena diperhadapkan pada waktu itu Yesus sedang berpuasa dan dicobai dengan makanan. Biasanya kalau orang berpuasa pasti yang diinginkan makanan, minuman. Pada waktu itu, kalau kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan seterusnya Yesus dicobai. "Jadikanlah batu ini menjadi roti." Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Masih saudara akan berkata bisa. Dan pada waktu itu kejadiannya memang berat, ini tantangannya, masa-masa lapar. Tapi di sini perlu kekuatan, untuk perlu kuat di dalam pencobaan, di dalam cobaan, di dalam tekanan, di dalam terjepit sekalipun, kita harus perlu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Ujian juga bagi anak-anak muda seringkali dikasih tantangan, digoda. Oke, jadikanlah wanita ini istrimu, sekalipun dia nggak kenal Tuhan, tidak seiman. Iblis seringkali tawarkan, dicobai anak-anak muda. Dan dia berkata, jadikanlah si wanita ini jadi istrimu. Saya mau tanya, bisa nggak saudara? Bisa. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kita harus kuat dengan memakai firman Tuhan. Seringkali kita mau berkata, udahlah, aku bisa, aku kuat. Tapi tidak ada seorang pun yang kuat di dalam dunia ini kalau bukan dari Tuhan kekuatannya, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita menghadapi ujian, cobaan, persoalan, masalah, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kok ada hari-hari ini yang mengalami masalah, persoalan, seperti yang kau berkata, gak kuat lagi hidupku, gak kuat lagi menghadapi masalah ini. Lebih baik aku udah menyelesaikan hidupku. Tapi saya mau katakan kepadamu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih ada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita perlu kuat, saudaraku?
Yang kedua, supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman dengan tuntas menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita ini. Kenapa kita perlu kuat di dalam Tuhan? Supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman dengan menuntaskan, menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak kuat, nggak bakalan kita sampai kepada garis akhir. Kita ini bagikan olahragawan, harus memiliki kekuatan. Kalau orang mau bermain tinju, mau jadi menang, mau jadi pemenang, saudaraku, dia harus kuat, harus latih hidupnya dan kuat dari pukulan, kuat dari serangan-serangan dari musuh. Bahkan harus kuat juga otot dalam memukul. Itu sebabnya kita perlu kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya bagaimana kita supaya jadi kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, kita harus menanti-nantikan Tuhan, miliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan perlu engkau bangun. Nanti-nantikan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang memiliki persekutuan, melekat dengan Tuhan, mereka akan semakin kuat dengan Tuhan. Dan mereka ini adalah orang seperti yang mendirikan bangunan yang memiliki dasar fondasi yang kuat. Orang yang kuat, bagaimana caranya kuat? Adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana menjadi orang kuat di dalam Tuhan? Suka melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Ketika ada terpaan datang, hujan datang menerpa dari atas, angin badai menerpa dari sisi samping, banjir menerpa dari sisi bawah untuk menghancurkan rumah ini. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, punya kekuatan di dalam Tuhan, fondasi yaitu Yesus Kristus, kita akan bisa kuat dan bertahan dalam badai apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa. Bagaimana supaya kita kuat? Kalau saya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh ini ya saudara, kalau saya memiliki 2 anjing, dari mulai kecil saya pelihara, terus saya kasih makan, yang satu ini saya kasih makan terus menerus sampai dia besar, gemuk. Tapi yang satu lagi nggak saya kasih makan, dia akhirnya jadi kurus, berdiri pun nggak kuat lagi. Kalau disuruh diadu, saudaraku, berkelahi, menurut saudara, anjing yang mana yang menang? Anjing yang gemuk, yang selalu saya kasih makan itu, yang bergizi dan yang bervitamin sehingga dia besar dan kuat, atau anjing yang tidak pernah dikasih makan, saudaraku, yang kurus? Pasti anjing yang besar dan yang gemuk, yang dikasih makan terus menerus, dia akan kuat dan bisa mengalahkan musuhnya. Sama halnya dengan kita. Roh kita harus dibangun, hidup kita harus dibangun, dikasih kekuatan, kasih vitamin, kasih makanan-makanan yang
bergizi, sehingga roh kita akan semakin kuat. Sehingga sekalipun ada tantangan, ada persoalan, kita bisa menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kalaupun ada tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita bisa menyelesaikan tugas panggilan yang dari Tuhan itu sampai selesai. Karena kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita perlu kuat. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini firman Tuhan kita sudah dengar, supaya kuat kita hari-hari ini, saudara. Memang ada banyak persoalan masalah di muka bumi ini. Namun yang Tuhan inginkan kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu, supaya kita bisa sampai ke garis akhir seperti yang Tuhan mau dan menyelesaikan tugas panggilan yang dari Tuhan. Dan kita kuat juga menghadapi masalah persoalan, karena dunia ini penuh dengan masalah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang hari ini yang menghadapi masalah, sepertinya engkau berkata, enggak kuat lagi aku menghadapi hidup ini. Sepertinya engkau berkata, enggak kuat aku menanggung beban yang berat ini. Aku sudah enggak punya pekerjaan lagi, enggak bisa lagi menghidupi keluarga. Mungkin sudah susah cari pekerjaan, bahkan hari-hari ini sudah semakin sulit ekonominya. Tapi malam hari ini kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, kekuatan di hidupku kami hanya dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita mau pujian ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku. yang kadang-kala kita nggak masuk akal, yang kadang-kala tiba-tiba datang, silih berganti. Itu sebabnya kau perlu kekuatan yang dari Tuhan.
hidupmu perlu kekuatan dari Tuhan. Nantikan Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan itu. Mari kita berdoa, taruh tanganku di dadamu, kita akan berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini. Ada anak-anakmu yang perlu kekuatan hari ini. Kami tahu kami perlu kekuatan hari-hari ini menghadapi masalah persoalan, bahkan dalam persoalan keluarga, dalam persoalan ekonomi, pekerjaan, bahkan persoalan rumah tangga, apapun itu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, turun kekuatan yang dari Tuhan bagi setiap umat-Mu. Setiap kami turun kekuatan yang dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami boleh mengalahkan itu semua, mengalahkan persoalan, mengalahkan bahkan apapun itu yang mencobai kami, menerpa kami. Kami mau taklukkan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena kami tahu kekuatan itu hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hari ini, kalau ada umat-umat-Mu yang sudah mulai goyah, bagikan buluh yang mulai goyah, teguhkan dan kuatkan mereka kembali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka gak kuat lagi Tuhan, karena melihat sudah bertambah umur mereka, sepertinya gak kuat lagi untuk bertahan, untuk mempertahankan iman mereka. Sehingga ada banyak anak muda yang mau mengambil keputusan untuk meninggalkan iman mereka, untuk bahkan juga untuk mau mendapat pasangan ya Tuhan, tapi pasangan mereka tidak seiman. Kami berdoa buat orang ini ya Tuhan, supaya Kau berikan kekuatan bagi mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya dia kuat menanggung segala sesuatunya, sehingga mereka dapat Tuhan memiliki pasangan yang seimbang, yang seiman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini, berkati kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau turunkan kekuatan yang luar biasa, yang ekstra dalam hidup kami, antibodi yang kuat untuk mengalahkan segala virus corona. Bahkan juga Tuhan, kami juga jika Yergibor, berikan kami kekuatan ya Tuhan, dalam hari-hari ini, pergumulan kami untuk memiliki gedung gereja CKY Timur. Berkati ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami nanti-nantikan Engkau ya Tuhan untuk turut campur tangan, memberikan pertolongan yang luar biasa. Tangan-Mu yang terulur Tuhan akan terulur bagi setiap kami, memberikan jawaban pertolongan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi bangsa kami ini juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat persekutuan, pujian, doa, pujian penyembahan kami hari ini. Kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan, bahkan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah doa pujian penyembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Turun lagi raja berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai-Mu hari ini dan memberkati-Mu, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kita meminta-Mukan menjadi orang-orang yang setia dan tetap kuat sampai Dia datang kembali menjemput kita, anak-anak-Nya, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.